ditinggikan oleh kaum muslimin. Kota tersebut merupakan kota yang mulia karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah mulia karena ada manusia yang mulia di dalamnya. Padahal kita tahu kota Madinah di zaman dahulu kala merupakan kota yang penuh dengan wabah penyakit. Tidak ada orang yang ingin tinggal di dalamnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk hijrah, maka semenjak Nabi hijrahlah kota Madinah menjadi kota yang barakah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang pun ingin berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Padahal kota Madinah tidak ada urusannya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah haji akan sempurna tanpa kedatangan kita ke kota Madinah. Ibadah umrah juga akan sempurna, lengkap rukun dan syaratnya tanpa kedatangan kita ke kota Madinah. Tapi tidak ada satupun orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah kecuali mereka ingin singgah dulu di kota Madinah. Dan itulah ibarat kata yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tidak ada jiwa seorang muslim kecuali ada supir yang membawanya datang ke kota Madinah. Artinya itu adalah bagian daripada fitrah karena keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut kepada kita bersama dikala kita menjadi tetangga baginda Nabi di dunia, dengan harapan dan tujuan semoga nanti kita bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kota Madinah ini, ikhwatul Islam, ada salah satu bukit yang terkenal sampai sekarang namanya Bukit Sajadah. Di bagian kanan Masjid Nabawi, tidak jauh dari Jabal Sili'. Jabal Sili' itu adalah jabal atau gunung pertahanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Dan di antara salah satu benteng pertahanan kaum muslimin adalah Jabal Sili'. Nah, di bukit ini ada sebuah gua, maka disebutkan oleh para ulama sejarah dengan Jabal atau gua Sajadah, Bukit Sajadah. Kenapa disebut dengan Bukit Sajadah? Karena di sana ada cerita. Apa ceritanya ikhwatul Islam? Ada salah seorang sahabat yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicari Nabi di rumah, maka dia tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicari Nabi di masjid, maka dia juga tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling di kota Madinah, dia juga tidak menjumpai Nabi. Karena memang kota Madinah di zaman Nabi hanya seluas bangunan Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Itu adalah kota Madinah dulu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu tidak luas. Makanya dikala terjadi perluasan untuk Masjid Nabawi, perluasan Masjid Nabawi bukan sembarangan. Mereka mencari ahli-ahli sejarah bagaimana kita akan memperluas Masjid Nabawi, karena banyak sejarah yang ada di sini. Di sini kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini tinggal para sahabat Nabi. Maka mereka pun akhirnya mengatakan kita perluas Masjid Nabawi seluas kampung halaman Nabi atau kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kota Madinah. Artinya seluas inilah kota Madinah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, sahabat ini mencari Nabi di kota Madinah, maka juga tidak dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ada orang yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan wahai fulan?" Maka orang ini mengatakan, "Aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka orang ini mengatakan, "Tadi aku melihat Nabi keluar ke arah kanan Masjid Nabawi," yaitu ke kanan, bagian kanan Masjid Nabawi. Maka dia pun keluar sampai keluar dari kota Madinah. Pada akhirnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukit tersebut dalam keadaan sujud. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Sahabat ini menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu Nabi 5 menit, 10 menit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung bangkit dari sujudnya. Sehingga sahabat ini sudah mulai berburuk sangka, jangan-jangan Nabi wafat di sana. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Coba bayangkan, kira-kira berapa lama Nabi sujud? Bisa jadi 1 jam, bisa jadi lebih. Dan sujud lama itu ikhwatul Islam itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya sesekali coba kita berapa lama kuat sujud? Ada 5 menit? 10 menit? 15 menit?
lebih daripada 10 menit, pas kita bangkit, maka kita akan melihat bintang-bintang yang banyak sekali. Bukan mudah ikhwatul Islam, berat. Nah, Nabi SAW terbiasa sujud lama. Itu merupakan di antara kebiasaan Rasulullah SAW, dan kita pun dianjurkan untuk berlama-lama sujud dalam rangka berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momen itu adalah momen doa dikabulkan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah sekian lama baru Nabi bangkit. Tentunya kita bertanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi di sana sujud? Pasti kalau Nabi sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira apa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi? Maka di saat itulah ikhwatul Islam, sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sujud lama?" Ternyata Nabi ingin bersyukur kepada Allah dan memperlama sujudnya, betul-betul lama dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Apa masalahnya? Kenapa engkau betul-betul lain dari yang lain sujudnya?" Maka di saat itulah Nabi mengatakan, "Baru saja Jibril datang kepadaku. Kemudian Allah mengabarkan, wahai Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk." Kami akan buat engkau bangga terhadap umatmu, dan kami tidak akan pernah mengecewakan kamu terhadap mereka. Artinya sebagaimana kami muliakan kamu, kami muliakan akan umat-umatmu. Sehingga dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa di antara mereka yang paling banyak mengisi surga, karena di surga ada 120 saf, 80 darinya terdiri dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersujud dalam waktu yang lama bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kemuliaan kepada Nabi, dan juga Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan tersebut dan mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Tinggal bagaimana kasih sayang kita kepada baginda Nabi yang mulia. Semua kaum muslimin mereka mengatakan sayang dan cinta kepada Nabi, tapi tidak semua yang mencintai Nabi dicintai oleh Nabi. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi. Semua kaum muslimin pasti mencintai Nabi. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya Nabi mencintai kita? Tidak semua orang yang mengucapkan saya cinta Nabi langsung otomatis Nabi mencintainya. Tidak. Apa maknanya? Mencintai Nabi itu butuh perjuangan. Sama dengan kita mencintai keluarga. Apabila kita mencintai istri, butuh perjuangan atau tidak? Mencintai anak butuh perjuangan atau tidak? Mencintai orang tua butuh perjuangan atau tidak? Itu baru manusia biasa. Bagaimana mencintai baginda Rasulullah SAW? Maka mencintai Nabi itu harus dipertanyakan, kira-kira apa buktinya kita mencintai Nabi? Sudahkah kita membaca sejarah Nabi SAW dari Nabi lahir sampai Nabi wafat? Itu cinta Nabi namanya. Sudahkah kita mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi SAW atau tidak? Itu cinta Nabi namanya. Sudahkah kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW atau tidak? Itu cinta Nabi namanya. Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW atau tidak? Itu cinta Nabi namanya. Maka cinta Nabi itu ikhwatul Islam, di antara salah satu bentuk kita mencintai Nabi adalah mempelajari sejarah baginda Nabi dan mempelajari agama Nabi SAW. Sehingga cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin, dia menyebutkan, dulu kami mengajarkan anak, cucu dan keturunan kami akan perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, sejarah Nabi, agama Nabi, sebagaimana kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Baru cinta Nabi namanya. Jadi mencintai Nabi SAW tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi, dan semua kita mengatakan cinta kepada Nabi. Tapi tidak semua orang yang mengatakan cinta kepada Nabi, Nabi otomatis mencintainya sampai dia membuktikan apa bukti kecintaannya kepada Nabi. Dan sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin melihat perbezaan antara seseorang dengan orang lain, apa bukti mereka mencintai Nabi atau tidak? Dilihat dari pengetahuan dia tentang Nabi. Semakin orang mengetahui tentang Nabi, sejarah Nabi, maka cintanya semakin besar. Karena orang yang mencintai orang lain akan berusaha mengetahui orang yang dia cintai. Dulu, kita ingat dulu semuanya. Dikala kita ingin melamar seorang wanita, apa yang kita lakukan? Kita akan mencari tahu tentang dia. Kita akan mencari tahu semuanya. Bahkan cara berjalannya pun kita tahu.
Bahkan apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, kita harus tahu. Kenapa? Karena kita mencintainya. Tidakkah kita lebih pantas mengetahui manusia yang paling kita cintai di dunia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana gaya berjalan Nabi, bagaimana gaya makan Nabi, bagaimana kehidupan Nabi. Makanya orang yang mengetahui tentang Nabi, tanda orang cinta kepada Nabi besar atau kecil, ditanyakan kepada mereka bagaimana Nabi itu sendiri. Semakin mereka tahu Nabi, berarti semakin besar cintanya. Tapi kalau kita tidak tahu tentang Nabi, kecuali tanggal lahir dan tanggal wafat saja, maka setipis itu pula lah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi ukuran cinta kita kepada Nabi dilihat seberapa banyak pengetahuan kita tentang Nabi. Artinya semakin kita mengetahui tentang Nabi, semakin kita membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW. Berlomba-lombalah untuk mengetahui tentang Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, dan yang paling penting itu adalah sejarah. Sejarah Nabi itu sangat penting. Itu tanda kita mencintai Nabi. Maka dianjurkan ikhwatul Islam, tidak ada kaum muslimin kecuali mereka punya kitab yang berkaitan dengan sejarah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa membaca kitab yang tipis, baca kitab yang tebal untuk mengetahui sejarah baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita dimudahkan untuk betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Ada salah satu kitab ikhwatul Islam, dia tidak dia kurang lebih 600 kurang lah, 600 halaman. Sanggup bacanya? 600? Sanggup? Susah jawab ya? Sanggup bacanya, nanti yang sanggup bacanya silahkan ambil PDF-nya ya. Kepada yang di depan, adik kami nanti silahkan diambil. Cukup khusus bagi mereka yang sanggup dan khusus bagi mereka yang mencintai Nabi saja. Karena yang mencintai Nabi pasti membacanya. Kurang lebih 600, nggak sampai 600 ya. Penulisnya kalau tidak salah namanya Ariful Bahri, salah kalau tidak salah. Artinya nanti dibaca ya, dipelajari ya. Jadi paling tidak kita membaca sejarah Nabi SAW, sejarah paling singkat. Karena kami juga punya senior ya, dia punya sejarah Nabi dan ada di perpustakaan Masjid Nabawi. Itu 6 jilid. Mana yang mau 6 jilid atau 1 jilid? 1 jilid cukup ya. Sebenarnya 6 jilid bagus, tapi karena waktu bisa jadi, karena kita paling tidak ingin mengetahui dulu tentang sejarah umum baginda Rasulullah SAW. Tujuannya satu, supaya kita dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai Nabi sudah pasti. Tinggal pertanyaan kedua, apakah kita sudah dicintai oleh Nabi? Dan diantara salah satunya adalah dengan mempelajari sejarah baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan salat ya, yaitu salat di Masjid Nabawi, keutamaannya, begitu juga salat di Masjidil Haram dan bagaimana keutamaannya. Dan pembahasan tentang salat dan keutamaan di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah kita undurkan di akhir, dan kita ingin membahas dulu tentang masalah qiyam Ramadan. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Salah satunya Nabi SAW menyebutkan, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Sesungguhnya salat yang paling bagus setelah salat fardu adalah salat malam. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa salat itu terbagi kepada dua. Yang pertama salat muqayyad, yaitu salat yang ada namanya. Dan salat muqayyad yang paling bagus adalah salat rawatib. Salat rawatib itu adalah salat yang terbaik. Kenapa? Karena dia berdampingan dengan salat yang terbaik, maka dia menjadi yang terbaik. Jadi kalau ditanya salat sunat muqayyad yang paling bagus adalah salat sunat rawatib. Karena Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menjaga 10 rakaat, berarti 10 rakaat 2 sebelum fajar, setelah azan subuh disebut dengan salat sunat fajar, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, jumlahnya 10 rakaat, maka Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga bagi yang sanggup untuk mengamalkannya. Di dalam riwayat yang lain 12, yaitu yang tadi 10, kemudian ditambah 2 rakaat lagi, karena sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, jumlahnya 12.
barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Motivasi dari Nabi SAW. Namun jarang di antara manusia yang berhasil. Banyak di antara kita yang gagal menjaganya, ikhwatul Islam. Makanya disebut dengan rawatib. Makanya dia, setiap sesuatu yang pahalanya besar, maka sulit bagi kita untuk menerapkannya. Contoh misalnya, solat sunat syuruk. Solat sunat syuruk itu, ikhwatul Islam, adalah solat sunat yang dilakukan dikala selesai waktu syuruk. Waktu syuruk itu kapan? Dikala matahari terbit, kemudian kita menunggu kurang lebih 5 menit. Antara satu negara dengan negara yang lain berbeza. Antara musim dingin dengan musim panas juga berbeza, tidak sama. Jadi kita tidak bisa patokan dengan waktu, kita patokan dengan matahari. Nah, anggaplah di sini ikhwatul Islam, misalnya kita sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh berjamaah, kita menunggu di masjid, baca Quran, berzikir, kemudian masuk waktu syuruk, kita tunggu 5 menit, kemudian kita sholat 2 rakaat, disebut dengan sholat sunat syuruk. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji yang sempurna. 3 kali Nabi mengulangnya. Kenapa begitu besar pahalanya? Karena sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit dilakukan di ikhwatul Islam? Yang pertama waktunya, yang kedua syaratnya. Syarat orang yang mendapatkan pahala sama dengan haji sempurna, yang pertama, dia sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Yang kedua, setelah sholat subuh, dia tidak kemana-mana, dia duduk di tempat sholatnya. Itu syarat yang kedua. Kemudian dikala dia duduk sambil berzikir, tidak tidur. Jadi sambil berzikir. Syarat yang ketiga, baik baca Quran, baca hadis, atau zikir yang lainnya, itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dia tidak buang hak, dia tidak batal wuduknya. Kemudian yang kelima, dia menunggu sampai waktu syuruk. Kemudian yang keenam, dia sholat 2 rakaat. 6 syaratnya. Baru kita terhitung orang yang melaksanakan sholat syuruk. Sehingga bagi kita yang berhasil melaksanakan seperti ini, apa kata Nabi? Sama dengan orang yang melaksanakan haji sempurna. Artinya apa, ikhwatul Islam? Ternyata sholat sunat itu terlalu banyak memiliki keutamaan dan pahala. Contoh yang lain misalnya sholat sunat fajar atau sholat sunat sebelum subuh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar? Rak'atai fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya 2 rakaat yang dilakukan seorang muslim sebelum melakukan sholat subuh 2 rakaat, kemudian dia sholat 2 rakaat, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kalau itu pahala sholat sunat, bagaimana pahala sholat subuh? Makanya sholat subuh itu, ikhwatul Islam, selalu kita menyebutkan sholat subuh itu adalah pembeza antara mukmin dengan muslim. Sholat subuh itu adalah pembeza antara mukmin dengan muslim. Orang yang masih meninggalkan dan terlambat sholat subuh berarti mereka belum menjadi seorang mukmin. Status mereka masih seorang muslim. Tapi mereka yang sudah berhasil sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka mereka sudah sampai titelnya kepada sholat kepada seorang mukmin. Itulah pembezanya. Mana mukmin, mana muslim? Bagaimana kita tahu kita ini muslim atau mukmin? Ukurannya kepada diri masing-masing, bukan kepada orang lain. Lihat bagaimana kita sholat subuh. Kalau seandainya kita sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, berarti status kita seorang mukmin. Tapi kalau sholat subuh kita jam 7 atau jam 6 atau hampir masuk habis waktunya, maka kita masih statusnya sebagai seorang muslim, belum lagi seorang mukmin. Artinya ikhwatul Islam, begitu banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan pahalanya kalau kita lakukan di tanah halal, artinya kalau kita di kampung halaman, kita sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kiranya kalau kita melakukan sholat di tanah haram? Kalau seandainya pahala sholat sunat syuruk sama dengan haji sempurna di tanah halal, bagaimana kalau kita melakukan di tanah haram? Lipatkan semuanya sesuai dengan janji yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwah. Orang yang salat di masjidku ini lebih mulia, lebih baik, lebih afdal, lebih baik daripada 1000 salat. Itu mencakup semuanya, semua salat yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah. Makanya kalau kita tahu pahala, semua pahala itu dilipat gandakan di sini, lebih daripada 1000. Semua pahala yang kita dapatkan dilipat gandakan lebih daripada 1000. Dan salah satunya adalah salat rawatib. Dan salat rawatib itu adalah salat yang paling
mulia di antara solat-solat muqayyad. Begitu juga ikhwatul Islam, ada namanya solat jenazah. Solat jenazah kalau kita lakukan di luar, maka pahalanya lebih daripada, atau kita dapatkan 1 qirat. Itu kalau kita solat di luar. Kalau kita solat di tanah haram, dilihat tanah haram di mana. Kalau di Madinah lebih daripada 1000. Makanya jangan pernah meninggalkan, atau jangan pernah kalau ada solat jenazah, jangan kita tidak ikut. Kita tahu siapa yang kita solatkan atau tidak tahu, kita tahu maknanya atau tidak tahu, yang penting ikut mensolatkan saudara kita kaum muslimin. Makanya kalau ada misalnya maghrib, kemudian nanti setelah maghrib jangan solat sunat dulu, atau setelah isya jangan solat sunat dulu sampai ada aba-aba. Bahkan sekarang di antara tarawih ada juga solat jenazahnya, jangan tidak ikut. Kenapa? Pahala di luar sama dengan 1 qirat. Kalau kita lakukan di tanah haram berarti dikalikan lebih daripada 1000. Kapan lagi kita akan mendapatkan pahala seperti ini ikhwatul Islam? Di mana momennya? Kita berada di Madinah berapa hari? Kita berada di Mekah berapa hari? Kemudian setelahnya kita pulang ke kampung halaman masing-masing, dan kita tidak tahu kapan lagi rezeki Allah berikan kepada kita untuk datang kedua dan ketiga, atau ke waktu-waktu yang berikutnya, kita tidak tahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan selalu diberikan rezeki untuk datang beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian taib ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada salat yang terbaik. Salat yang terbaik, salat sunnah adalah salat rawatib. Kalau kita berbicara salat sunnah muqayyad. Sedangkan salat sunnah yang terbaik, yang mutlak, itu adalah salat malam. Dan inilah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal fardhah salatul laili. Sesungguhnya solat yang paling mulia, paling afdal setelah solat fardu adalah solat malam, kalau kita berbicara tentang solat sunat mutlak. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan kembali membahas tentang masalah solat malam, karena solat malam itu ada di antara sifat yang sangat mulia. Solat malam itu ikhwatul Islam, agar kita tahu apa sejarah dan ceritanya. Kita semua tahu ibadah solat diwajibkan kepada kaum muslimin. Kapan ibadah solat diwajibkan kepada kaum muslimin? Dikala terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi berangkat dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ingat, Nabi di Baitul Maqdis, apa yang dilakukan oleh Nabi di Baitul Maqdis? Apa yang dilakukan oleh Nabi di Baitul Maqdis? Apa nak? Salat? Salat bersama Nabi-Nabi yang Masya Allah, sini nak. Masya Allah. Sini. Ini kayaknya bisa mengalahkan orang tua nih ya. Baik, Masya Allah. Semoga jadi anak soleh nih ya. Masya Allah. Dan juga Allah menjadikan anak kaum muslimin menjadi anak-anak yang soleh. Tapi ikhwatul Islam, coba kita perhatikan kapan diwajibkan salat kepada kaum muslimin, yaitu ketika Nabi melakukan peristiwa Mi'raj, bukan Isra. Isra perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis kemudian Nabi berjumpa dengan Allah, disebut dengan Mi'raj. Nah pertanyaannya, ketika Nabi Isra, apakah sudah diwajibkan salat? Ketika Isra, bukan Mi'raj. Ketika Isra, apakah sudah diwajibkan salat? Belum, karena salat itu baru diwajibkan ketika Mi'raj, bukan Isra. Paham sampai di sini? Baik, pertanyaan berikutnya, dikala Isra, Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, apa yang dilakukan oleh Nabi di Baitul Maqdis? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menjadi imam untuk para Nabi dan para Rasul, jadi imam salat. Pertanyaannya, salat belum diwajibkan, kemudian Nabi jadi imam salat. Paham atau tidak? Salat belum lagi diwajibkan kepada kaum muslimin. Tapi dikala Nabi SAW melakukan peristiwa Isra, Nabi sudah menjadi pemimpin salat, sudah jadi imam. Jadi salat apa yang dilakukan oleh Nabi? Itu pertanyaannya. Berarti kapan diwajibkan salat kepada kaum muslimin? Nah, kapan diwajibkan salat? Ini pertanyaannya berbelit-belit ya. Baik, kapan diwajibkan salat? Untuk Nabi Muhammad waktu Isra. Ketahuilah ikhwatul Islam, ibadah salat itu adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh semua para Nabi dan para Rasul, semuanya. Nabi Ibrahim, Nabi Adam salat, Nabi Ibrahim salat, Nabi Zakaria salat, Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, semuanya. Ketika Nabi berdakwah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, apakah Nabi sudah memerintahkan sahabatnya untuk melaksanakan ibadah salat? Belum.
Sudah atau belum? Belum. Sudah. Pertanyaannya, sholat yang mana? Yang diperintahkan adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu ikhwatul Islam dulu hukumnya adalah wajib sebelum difardukan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa harus sholat malam? Tentu itu yang kita tanya. Bukan kenapa bukan sholat duha, kenapa bukan sholat yang lain diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin? Karena nanti di kala Nabi Mi'raj, kemudian diwajibkan 50 waktu, kemudian berkurang menjadi 5 waktu, baru diwajibkan. Sedangkan sholat malam ini yang tadinya wajib, setelah diwajibkan sholat 5 waktu menjadi sunnah. Nah pertanyaannya, sebelum sholat wajib diwajibkan kepada kaum muslimin, kenapa harus sholat malam yang diwajibkan? Karena sholat malam itu ikhwatul Islam adalah tempat seorang hamba meringankan masalah dan beban kehidupannya. Nabi dikala berdakwah, para sahabat dikala menerima dakwah Nabi di Mekah, mereka itu adalah orang-orang yang dihadapkan dengan masalah yang sangat berat. Nabi ditindas, para sahabat dianiaya. Bagaimana cara mereka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari? Makanya untuk Nabi kewajiban ini tidak pernah ditinggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau Nabi meninggalkan sholat malam karena uzur, karena keadaan, Nabi akan ganti di siang hari. Kalau Nabi meninggalkan sholat malam, Nabi akan menggantinya di siang hari. Kenapa demikian? Karena sholat malam itu adalah sholat di mana seorang hamba ingin mengadukan semua masalah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita punya masalah. Dan waktu yang paling bagus adalah sholat malam. Dan itulah kemuliaan sholat malam itu ikhwatul Islam. Sehingga masalah yang berat dihadapi oleh Nabi itu di Mekah atau Madinah? Perjuangan Nabi yang paling berat di mana? Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Dua-duanya berat. Tapi yang paling berat adalah dikala Nabi berada di Mekah. Bagaimana cara Allah meringankan dakwah Nabi? Bagaimana cara Allah membantu dakwah Nabi? Dengan sholat malam. Makanya kita lihat Nabi selalu sholat malam di Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidakkah kita tahu kalau orang-orang Quraisy mereka selalu mendengarkan Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi dikala Nabi berada di sana? Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi dikala berada di Ka'bah Al-Musyarrafah? Sholat apa? Padahal belum ada kewajiban sholat. Itulah kewajiban sholat malam. Makanya sholat malam itu ikhwatul Islam sesuatu yang sangat mulia. Bahkan itu juga pesan Nabi SAW. Jadi Nabi ketika datang dari Mekah menuju Madinah, yang menyambut Nabi itu semua penduduk Madinah, orang Yahudi, orang Yahudi, orang yang tidak beriman, orang yang beriman, semuanya menyambut Nabi. Karena mereka heran, kira-kira yang datang ini siapa? Madinah dikala Nabi datang itu semuanya berubah. Kemudian tiba-tiba dikala Nabi datang, kaum muslimin sudah pasti bangga dengan kehadiran Nabi. Kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka penasaran siapa sih Nabi ini? Kalau orang-orang Yahudi, mereka sudah lama berada di kota Madinah. Bahkan tidaklah mereka berada di kota Madinah kecuali untuk menanti dan menunggu Nabi itu sendiri. Dan yang pertama kali melihat kedatangan Nabi itu adalah orang Yahudi. Karena yang paling kenal dengan Nabi secara zahir dan batin adalah orang Yahudi. Kalau kita mungkin hanya kenal dengan Nabi secara zahir, tapi orang Yahudi lahir batin mereka kenal. Makanya Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah ulang dalam surah Al-An'am. Orang-orang ahlul kitab, mereka kenal dengan Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Anak kita kenal lahir batin. Begitulah orang Yahudi, sehingga mereka menunggu kedatangan Nabi SAW. Dan salah satu yang menunggunya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah tokoh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ikhwatul Islam adalah orang-orang yang berilmu, tapi mereka sombong. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan yang paling banyak masuk ke dalam agama Islam itu adalah orang-orang Nasara, karena mereka tidak tahu. Sama ikhwatul Islam, kita lebih bagus mengajar orang yang tidak tahu atau orang yang tahu? Mana yang lebih mudah mengajarnya? Mengajar orang yang sudah tahu atau orang mengajar orang yang tidak tahu? Mengajar orang yang tidak tahu lebih seronok. Kenapa demikian? Lebih mudah mereka menerimanya. Itulah untuk orang-orang Nasara. Kenapa mereka paling banyak mudah menerima agama? Karena memang mereka tidak tahu. Sedangkan kenapa orang Yahudi mereka tidak mau? Karena mereka lebih tahu dari kita. Kalau masalah berilmu, tidak ada bandingannya antara kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar. Orang yang paling jenius di dunia orang Yahudi. Tapi kenapa mereka tidak mau? Karena mereka sudah terlalu tahu.
Sudah terlalu pintar. Makanya kita mau jadi pintar atau tidak pintar? Jadi pintar. Hah? Serba-serbi jawabannya ya. Kalau terlalu pintar nanti seperti orang Yahudi. Kalau tidak tahu seperti orang Nasara. Kita mau yang mana? Apa yang kita lakukan? Mau yang mana? Seorang Muslim, apa yang mereka mau? Yang mereka mau adalah Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Itulah seorang Muslim. Hafal doanya? Hafal atau tidak? Nanti cari dan dihafal ya. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikan kepadaku kepintaran. Mereka tidak pintar, tapi mereka meminta kepintaran, tapi pintar dalam beribadah. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Sudah hafal? Sudah hafal? Jangan mentang-mentang puasa susah menghafal ya. Tapi sudah hafal? Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kepintaran untuk beribadah. Itu artinya, makanya di antara, bukankah kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin? Inilah jawabannya. Terlalu pintar kita bahaya, sombong sebagaimana orang-orang Yahudi. Terlalu tidak tahu, kesasar sebagaimana kesasarnya orang-orang Nasara. Lantas bagaimana kaum muslimin? Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam. Jadi orang Yahudi mereka tahu itu yang datang Nabi, maka mereka yang pertama kali menyambut Nabi SAW. Salah satunya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ikhwatul Islam, dia mengatakan, dikala aku datang melihat ada yang namanya Muhammad, dia tahu Muhammad itu adalah seorang Nabi, maka aku pun masuk ke kerumunan orang-orang yang menyambut kedatangan Nabi SAW. Jadi dia lihat. Kemudian apa kata Abdullah bin Salam? Maka aku mendekat, betul-betul dekat dengan Nabi SAW, karena banyak orang yang ingin mendekat dengan Nabi. Kemudian aku masuk di sela-sela barisan, aku melihat Nabi dari jarak dekat. Kemudian aku melihat wajahnya. Apa kata Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi? Aku lihat wajah ini bukanlah wajah tukang pembohong. Artinya dia betul-betul seorang Nabi. Jadi Nabi bisa dikatakan dia seorang Nabi hanya dari melihat wajahnya saja. Karena memang kita bisa melihat ikhwatul Islam, ada namanya lughatul jasad. Lughatul jasad itu ada bahasa tubuh namanya. Kita kadang-kadang melihat dari penampilan orang, kita tahu ini tukang jujur, ini tukang tidak jujur misalnya, bisa dipelajari. Maka sebagian para ulama menyebut ada namanya lughatul jasad. Nah, Nabi SAW baru orang melihat wajahnya, maka wajah ini adalah wajah yang tidak pernah berdusta. Artinya dia betul-betul seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Abdullah bin Salam masuk Islam, padahal dia pendeta Yahudi. Kemudian kita lanjutkan, apa kata Abdullah bin Salam ketika Nabi datang ke kota Madinah? Apa ucapan Nabi? Nabi SAW mengatakan afshus salam. Ini nasihat Nabi pertama kali datang ke kota Madinah. Hadis yang pertama kali dibacakan oleh Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu adalah hadis Nabi SAW yang pertama kali diucapkan oleh Nabi dikala Nabi datang ke kota Madinah. Afshus salam, tebarkan salam, ucapkan assalamualaikum kepada yang kalian kenal dan yang tidak kalian kenal, ucapkan semuanya. Jangan hanya kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada musuh. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, ucapkan salam. Salam itu kewajiban. Kemudian wa at'imut ta'am, sering-seringlah kalian memberikan makanan, berbagi makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Kalau kalian berhasil melakukan tiga ini, tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan salam. Apa arti salam? Karena banyak orang yang masuk surga tapi mereka tidak salam. Artinya mereka dihadapkan dengan ujian, fitnah, belum lagi sirat, belum lagi hisab, belum lagi ini. Tapi kalau kita berhasil melakukan yang tiga ini, mudah, artinya dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan salat malam. Maka salat malam itu merupakan di antara salah satu yang paling penting. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan salat malam. Salat malam itu ada yang menyebutkan tahajud, ada yang menyebutkan tidak, tapi bebas ya. Salat malam itu artinya, makanya tadi kita menyebutkan salat malam itu adalah salat sunat mutlak, bebas dilakukan di awal malam, pertengahan malam, di akhir malam, bebas bagi kita melakukannya. Tapi yang paling bagus adalah di akhir
malam. Makanya salat tarawih yang paling bagus adalah di akhir malam. Salat witir yang paling bagus adalah di akhir malam. Semuanya paling bagus ada di akhir malam. Sehingga sebahagian para ulama mengatakan, kalau seandainya salat witir, kalau salat tarawih kita lakukan di akhir malam, apa perbezaannya antara witir, antara tahajud dengan tarawih? Apa perbezaan antara tarawih dengan tahajud? Waktunya sama. Waktu tidur dulu. Biasanya kalau di sini ya, ini cerita di sini ya. Kalau di sini, kalau bulan Ramadan, siang jadi malam, malam jadi siang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Semua aktivitas dilakukan di malam hari. Dokter buka di malam hari, mengajar di malam hari, sehingga di siang hari betul-betul istirahat, persiapan untuk beribadah di malam hari. Nah, berarti mereka tidak tidur di malam hari. Nah, apakah ada sholat tahajud untuk yang tidak tidur? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana kira-kira? Makanya ikhwatul Islam, para ulama dalam masalah ini mereka tidak terlalu tidak terlalu serius lah ya. Artinya sholat tahajud, apa perbedaan sholat tahajud ini khusus di bulan Ramadan? Apa perbedaan tahajud dengan tarawih? Bebas. Kalau seandainya tarawih dilakukan di akhir malam, karena itu adalah waktu yang terbagus, kita tidak bisa mengambil kedua-duanya. Kalau Nabi dan para sahabat, mereka sholatnya di setelah Isya sampai hampir subuh. Kita tidak kuat demikian, kita tidak kuat. Kita memilih di awal malam atau di akhir malam. Kalau kita memilih di akhir malam, berarti sama dengan tahajud. Tahajud itu ternyata nama sifat. Artinya apapun sholat yang kalian lakukan di akhir malam, maka dinamakan dengan tahajud. Ada lagi yang menyebutkan sholat tahajud dinamakan tahajud kalau kalian sudah tidur. Kalau kita tidak tidur, seperti yang tadi kita contohkan, artinya la musyahata fil istilah. Tidak ada masalah mau disebut ini, mau disebut itu, tidak menjadi masalah. Yang terpenting bagaimana kalian melakukan ibadah salat. Nah, sekarang kita kembali kepada pembahasan ikhwatul Islam. Kemarin kita menyebutkan tentang salatul tarawih. Salat tarawih itu jumlahnya kemarin berapa kita katakan? 13. Kemarin kita menyebutkan ini yang pertama ya, antara 11 dengan 13 rakaat sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi melakukan salat malam tidak lebih daripada 11 rakaat atau 13 rakaat. Baik. Kemudian dari 11 rakaat ini, witirnya adalah 3 rakaat. Berarti salat tarawihnya 8. Kalau salat Nabi 13 rakaat, berarti salat tarawihnya bisa jadi 10, bisa jadi 8. Yang berubah itu adalah witir. Karena witir itu antara 1 sampai 11. Anggaplah salat tarawih kita ambil angka 8. Sekarang kita ambil bahwa tarawih itu 8 rakaat. Perhatikan baik-baik. 8 rakaat. Nanti kita salat tarawih 8 rakaat. Kemudian kita witir 1 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh. Berarti berapa rakaat kita salat? 9. Baik. Sekarang kita tarawih 8 rakaat. Kemudian kita witirnya 3 rakaat. Berapa rakaat jumlahnya? 11. Boleh atau tidak? Baik. Sekarang tarawihnya berapa rakaat? Kita ambil witirnya 5. Berapa rakaat salatnya? 13. Boleh atau tidak 13? Boleh. Baik, sekarang 8. Kita witirnya 7. Berapa? Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang 8 tarawih. Kita witirnya 9. Boleh atau tidak? Berarti berapa rakaat? 17. Sekarang tarawihnya 8. Kita witirnya 11 rakaat. Boleh atau tidak? Berarti berapa rakaat? 19. Itu kalau kita ambil salat malam, salat tarawih itu 8 rakaat. Sekarang kalau seandainya salat malam tarawih itu 10 rakaat, ditambahkan berarti kalau witirnya 1, 11. Kalau witirnya 3, 13. Kalau witirnya 5, 15. Kalau witirnya 7, 17. Kalau witirnya 9, 19. Kalau witirnya 11, 21. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Apa makna yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam? Artinya salat malam itu bisa kita batasi atau tidak? Bisa kita batasi atau tidak? Bisa atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan dan bertanggung jawab? Baik. Tidak cukup angkat tangan ya. Baik. Siapa yang bisa mengatakan dibatasi atau tidak? Kalau kita membatasi ikhwatul Islam, salat malam tarawih saja antara 8 dengan 10. Belum lagi witirnya. Witir itu boleh 1 sampai 11, silakan kita pilih. Tidak menjadi masalah. Nah, kalau seandainya kita gabungkan, silakan bebas.
Artinya ikhwatul Islam, maka dikembalikan kepada hadis Nabi. Yang pertama itu ada perbuatan Nabi. Kemarin kita telah menjelaskan antara perbuatan dan perkataan. Mana yang paling kuat? Perkataan. Hadis qauli dan hadis fi'li. Yang satu ada perbuatan Nabi. Kenapa Nabi salat malam 11 atau 13? Tentu kita bertanya. Bukan berarti Nabi tidak ingin melakukan salat lebih daripada itu. Kenapa 11? Karena 11 dan 13 adalah rakaat yang paling mudah untuk umatnya. 11 dan 13 itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang paling mudah. Itu standar manusia. Coba kalau seandainya Nabi SAW melakukan salat 40 rakaat, Nabi sanggup tidak melakukan salat 40 rakaat? Jangankan 40, 400 Nabi sanggup. Tapi kalau Nabi melakukan salat malam 40, kemudian kita mendengarkan bahwa Nabi salat malam 40 rakaat. Kira-kira kita salat 40 rakaat dalam satu malam, berapa malam kita sanggup? Satu malam, itu pun bolong-bolong. Lebih banyak duduknya daripada berdirinya. Kita nggak kuat, karena agama Islam bukan agama yang mengazab umatnya, enggak. Agama yang diberikan kemudahan. Sama dengan yang selalu kita sebutkan dan selalu kita contohkan, Nabi tidak pernah menegur orang yang sedikit ibadahnya, tapi Nabi menegur orang yang banyak ibadahnya. Contoh misalnya sahabat Muaz, dikala jadi imam, dia baca surah Al-Baqarah. Ada sahabat yang jadi imam, ayat yang dia baca qul huwallah, Nabi tidak menegurnya. Ada sahabat yang baca ayat Al-Baqarah, Nabi tegur. Padahal mana yang lebih bagus, Al-Baqarah atau Al-Ikhlas? Dua-duanya bagus. Tapi Nabi menegur yang baca surah Al-Baqarah. Apa kata Nabi? Afattanun ant. Apakah kamu bisa mengundang fitnah untuk saudara-saudaramu, wahai Muaz? Begitu juga Nabi SAW tidak menegur orang yang sholat malam 1 rakaat. Tapi Nabi menegur orang yang tidak tidur di malam hari melakukan salat. Bisa dipahami? Jadi ada orang yang setelah sholat isya sampai subuh, dia sholat selalu. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Baik, kita contohkan yang lain. Begitu juga sahabat Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana berpuasa. Maka Nabi katakan puasa Senin Kamis. Kemudian dia mengatakan saya masih kuat. Apa kata Nabi? Puasalah ayyamul bid, yaitu 3 hari dalam setiap bulan. Kalau kamu melakukan puasa ini berarti seolah-olah kamu sudah berpuasa penuh. Kemudian apa kata sahabat ini? Saya masih kuat. Maka apa kata Nabi? Berpuasalah seperti puasa Nabi Daud. Kalau ada orang puasa Nabi Daud berarti gugur puasa sunnah yang lainnya. Maka apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, saya masih sanggup, saya masih kuat. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada puasa Daud. Nah, tiba-tiba ada orang yang berpuasa 1 bulan full. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus puasa Ramadan. Bagus puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan? Ini jawabannya sudah pandai ya. Insyaallah barakallahu fiik, sehat selalu insyaallah. Tapi kalau di luar Ramadan? Boleh tidak misalnya nanti kita puasa Syawal, atau anggaplah puasa Zulqa'dah, atau bulan Al-Muharram, atau bulan Safar, atau bulan Rabiul Awal, kita berpuasa dari awal sampai akhir. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berpuasa selalu boleh atau tidak? Tidak. Berarti kita tidak boleh berpuasa. Di bulan itu. Bukan tidak boleh berpuasa, tapi tidak boleh berpuasa penuh. Bisa dibandingkan, Nabi tidak suka. Kenapa Nabi tidak suka? Karena kita tidak akan kuat melakukannya kecuali hanya 1 kali saja. Nabi tidak ingin kita berbuat amal banyak tapi sekali. Tidak. Yang diinginkan adalah selalu beramal walau sedikit. Begitu juga dengan salat malam. Mana yang lebih bagus? 1 rakaat setiap malam atau 11 rakaat namun 1 kali dalam 1 minggu? Mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah 11 rakaat setiap malam. Ya atau tidak? Ya. Tapi kalau seandainya kita tidak sanggup, anggaplah kita tidak sanggup, mana yang harus kita pilih? 1 rakaat tapi setiap malam, atau 11 rakaat tapi 1 kali 1 minggu? Mana yang harus kita pilih? Satu rakaat walau setiap malam, tapi setiap malam lebih bagus daripada 11 rakaat tapi 1 kali dalam 1 minggu. Itulah maknanya. Sehingga apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal.
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi selalu dilakukan. Makanya ada orang yang baca Quran di ikhwatul Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ini, kita bercerita di luar Ramadan. Nabi menganjurkan kita baca Quran. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin mengkhatamkan Al-Quran. Kira-kira berapa kali harus aku khatamkan? Apa kata Nabi? Khatamkanlah 1 kali dalam 7 hari. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku masih sanggup. Apa kata Nabi? Khatamkan 1 kali dalam 3 hari. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku masih kuat. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Berarti boleh tidak kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari di luar Ramadan? Boleh atau tidak? Dah mulai susah jawabannya. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Nabi mengatakan tidak boleh, kita mengatakan boleh. Mana yang lebih betul? Mana yang lebih betul? Nabi mengatakan jangan. Bukankah Nabi mengatakan jangan khatamkan kecuali 1 kali dalam 3 hari? Kemudian kita mengatakan boleh khatam 1 kali dalam 1 hari. Mana yang betul? Kita atau Nabi? Betul Nabi? Pasti. Paham maksudnya? Kenapa? Karena kita tidak akan sanggup. Kalau ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari, dia hanya sanggup mungkin 1 minggu, tapi bertahun-tahun dia akan tinggalkan Al-Quran karena dia bosan. Itulah yang disebut dengan trauma syariat. Agama kita tidak pernah membebankan kepada kita sesuatu yang berat, tapi agama kita menganjurkan walau sedikit tapi selalu dilakukan. Apa tujuannya? Walau kita baca Quran walau hanya 1 juzuk 1 hari, tapi setiap hari kita baca Quran sampai kita meninggal. Itu yang diinginkan. Kita mungkin salat malam hanya 3 rakaat, hanya 6 rakaat, hanya 5 rakaat, tapi setiap malam kita lakukan. Itu yang diinginkan. Kita mungkin hanya berpuasa Senin Kamis, tidak bisa berpuasa banyak. Itu yang diinginkan. Yang diinginkan dalam agama bukan menyusahkan, tapi yang diinginkan dalam agama adalah bagaimana berketerusan dalam beribadah. Jelas sampai di sini? Jelas atau tidak? Betul jelas nih. Yang tidak jelas tanyakan, supaya tidak ada masalah di belakangan nanti. Nanti Ustaz bilang tak boleh beribadah banyak-banyak. Bukan tidak boleh. Makanya sahabat Abdullah bin Amr yang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya masih sanggup puasa lebih daripada itu. Nabi mengatakan tidak ada lagi lebih bagus daripada puasa Daud. Kemudian dikala dia tua, apa kata sahabat ini? Alangkah indahnya dulu aku menerima wasiat Nabi. Karena dikala tua, sanggup lagi tidak? Puasa 1 hari, puasa 1 hari berbuka, 1 hari puasa, sanggup atau tidak? Bagaimana sanggup? Dalam 1 hari itu kita minum obat 5 macam. Nabi agama tidak pernah menyusahkan umatnya. Karena agama ingin kita berketerusan sampai wafat. Makanya apa kata sahabat ini? Dulu kenapa aku tidak mengambil keringanan yang disebutkan oleh Nabi? Cukup berpuasa Senin Kamis, kemudian 3 hari dalam 1 bulan. Semua kita sanggup melakukannya. Tapi kalau puasa Daud, iya sekarang kita masih kuat, kalau esok kita tidak kuat. Dan yang diinginkan agama adalah selalu beribadah walau sedikit. Itulah makna daripada hadis Nabi, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang selalu dilakukan walau sedikit. Agama tidak pernah memuji ada orang yang khatam Al-Quran 1 kali khatam dalam 1 hari, tidak pernah dipuji. Apalagi kalau khatamnya 60 kali. Dari mana datangnya? Begitu juga orang di dalam agama tidak dipuji orang sholat malam dari Isya sampai subuh. Ini di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan lain cerita. Ini kita berbicara tentang luar Ramadan, tidak pernah dipuji. Makanya ada 3 orang yang datang kepada Nabi. Kemudian mereka datang bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi tidak ada di rumah. Yang ada adalah Ibunda Aisyah. Kemudian apa kata Aisyah tersebut bertanya tentang amalan Nabi? Maka mereka seolah-olah menganggap remeh amalan Nabi. Kok Nabi yang namanya Nabi, yang kami anggap Nabi itu amalannya banyak, tapi mereka menganggap remeh. Ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap amalan Nabi itu terlalu sedikit. Kemudian Nabi pulang, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang. Yang satu mengatakan, aku sholat malam dari Isya sampai subuh, aku tidak tidur. Yang satu mengatakan, aku berpuasa setiap hari. Yang satu mengatakan, aku tidak menikah karena merasa terganggu beribadah. Mereka beribadah semuanya. Yang satu beribadah dari Isya sampai subuh. Yang satu berpuasa dari pagi, setiap hari dia berpuasa. Apa kata Nabi? Aku di malam hari tidur
dan aku juga bangun. Aku berpuasa, aku juga berbuka, dan aku juga berkeluarga. Siapa yang tidak melakukan seperti ini, maka bukan bagian daripada diriku, kata Nabi SAW. Jelas? Berarti boleh tidak kita berpuasa setiap hari? Boleh kalau bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan? Boleh di bulan Syawal. Kalau selain Ramadan dan Syawal? Jangan. Kecuali di waktu-waktu yang dianjurkan, seperti 10 Zulhijjah, 10 Al-Muharram. Boleh tidak kita selalu sholat malam dari Isya sampai subuh? Tidak boleh, ikhwatul Islam. Karena kita tidak akan kuat berlama-lama. Kuatnya hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kemudian kita nanti bisa jadi trauma syariat, atau kita tidak lagi mau beribadah. Dan rata-rata orang yang meninggalkan ibadah, dulunya mereka rajin adalah karena mereka terlalu memaksa sesuatu di luar daripada yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jelas sampai di sini ya? Baik, sekarang kita kembalikan kepada witir dengan sholat malam. Witir dengan sholat malam, atau witir dengan sholat tarawih. Sehingga dari sini sebagian para ulama menyebutkan bahwa sholat malam itu silahkan kalian melakukan berapapun. Tapi yang paling mudah adalah antara 11 dengan 13. Kenapa itu yang paling mudah? Karena itu yang selalu dilakukan oleh Nabi. Nabi tahu kita tidak akan sanggup lebih daripada itu. Makanya kita lihat, kalau kita sholat di Masjid Nabawi saja, kalau sudah rakaat ke-8, apa yang terjadi? Saf sudah mulai kosong. Iya atau tidak? Ya. Itu baru 8. Coba kalau seandainya 20 dulu, itu 23. Yang penting ikhwatul Islam, coba kita perhatikan masjid-masjid kaum muslimin. Kita tidak menjadi masalah yang mengatakan 23 silakan, 36 silakan, 40 silakan, tidak menjadi masalah. Tapi coba lihat, dikala sudah 8 rakaat, kemana kaum muslimin? Makan sate. Masih banyak makanan yang tersisa belum habis. Makanya carilah walau sedikit tapi sempurna. Makanya kenapa Nabi memilih 11 atau 13? Karena itu lebih sedikit dan lebih sempurna kita melakukannya. Apakah lebih daripada itu tidak boleh? Boleh, silakan 23, tapi yang penting sempurna. Jangan kita menganggap, kita berpendapat kita salat 23, kawan berpendapat 11. Kemudian dikala 11 rakaat kawan pulang, kita tengok kawan. Tidak usah, biarkan mereka pulang. Karena mereka menganggap 11 atau 13. Sedangkan kita 23, lanjutkan selama kita sempurna dalam melakukannya. Tidak menjadi masalah ikhwatul Islam, karena jumlah sebagaimana tadi yang kita sebutkan, perbuatan Nabi 11 atau 13. Sedangkan perkataan Nabi salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua. Artinya selama kalian melakukan salat malam dua-dua, lakukan sebanyak mungkin, silahkan, tidak menjadi masalah. Makanya kita akan menemukan para ulama itu ikhwatul Islam, mereka salat malamnya luar biasa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau dia sedang sakit, maka dia salat malamnya 100 rakaat. Kalau kita sedang sehat, berapa rakaat? 2. Sulit kan salat malam banyak-banyak kan? Makanya agama bukan ingin menganiaya kita, enggak, tapi ingin kita selalu beribadah dan istiqamah dalam ibadah tersebut. Artinya salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua. Apa makna dua-dua? Silakan jumlah, silakan. Mau 11, kemudian tambah lagi, silakan. Tapi yang paling mudah, dan Nabi kita harus tahu, di antara sifat Nabi, Nabi akan mencari yang paling mudah di antara yang mudah. Itu adalah di antara keedah untuk Nabi SAW. Tidaklah Nabi dihadapkan dengan dua pilihan, kecuali Nabi akan mencari yang termudah di antara keduanya, selama tidak terkandung dosa di dalamnya. Jadi kita ikhwatul Islam, masalah sholat jumlah silakan, tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita sempurna di dalam melakukan sholat malam tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bisa melakukan qiyam Ramadan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat 3 doa yang selalu kita minta kepada Allah. Yang pertama, agar kita selalu diberikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan. Artinya agar Ramadan selalu bisa kita berjumpa dengannya. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, di antara doa kita, ya Allah sampaikan umurku di Ramadan berikutnya. Itu yang pertama doanya. Kemudian yang kedua, dikala kita berada di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang ada di bulan Ramadan tidak dimudahkan oleh Allah beribadah. Kemudian yang ketiga doanya, ya Allah terima semua amal ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan. Banyak orang yang beribadah tapi tidak diterima amal ibadahnya. Maka 3 doa ini tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai
Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami, dan karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kata-kata yang kasar, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Selama kita berada di kota Madinah, maka tentu kita akan menghabiskan waktu di tempat yang mulia, dan tempat yang paling mulia adalah Masjid Nabawi. Dan kita ingat ikhwatul Islam, setiap kali kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, berniatlah sebanyak-banyaknya. Berniatlah untuk belajar agama, berniatlah untuk membaca Al-Quran, berniatlah untuk iktikaf, berniatlah untuk menunggu salat. Niatkan semua kebaikan yang ada. Dan salah satu kebaikan yang paling mulia di bulan Ramadan adalah berniat kita untuk beriktikaf. Walau kita duduk 1 atau 2 jam saja di dalam masjid, maka itu sudah iktikaf namanya. Maka setiap kali kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka niatkan iktikaf, niatkan semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin ada sedikit pertanyaan secara cepat saja, bahwa Masjid Nabawi itu, mana yang disebut dengan Masjid Nabawi? Apakah Masjid Nabawi hanya di bagian dalam saja, atau yang bagian luar juga disebut dengan Masjid Nabawi? Secara umum ikhwatul Islam, kita tidak memungkiri terjadi perbezaan di antara para ulama mana yang disebut dengan Masjid Nabawi. Tapi semua perluasan yang dilakukan untuk Masjid Nabawi maka akan disebut dengan Masjid Nabawi. Sampai kapanpun kita tidak tahu, bisa jadi 100 tahun setelah kita hidup, Masjid Nabawi 5 kilo panjangnya. Semua perluasan yang dilakukan untuk Masjid Nabawi maka itu disebut dengan Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi adalah, siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Siapa? Siapa? Umar ya? Yang lain? Siapa? Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi. Nabi pertama kali membangun Masjid Nabawi 35 kali 30. Kemudian dilakukan perluasan pada tahun ke-7 Hijriah, kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat, ketika kaum muslimin sudah banyak datang ke kota Madinah. Yang tadinya 35 kali 30 menjadi 50 kali 50. Artinya yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi. Apa maknanya? Berarti siapapun yang datang setelah Nabi ingin melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka semuanya terhitung sebagai Masjid Nabawi. Berarti kalau demikian keadaannya, yang di luar sana termasuk Masjid Nabawi atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk ikhwatul Islam. Makanya nanti kalau kita berdoa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, di mana? Di mana? Di pagar luar sana. Kalau nanti kita melangkah kaki kanan, di mana? Di mana? Di pagar luar. Iya, mungkin ada sebagian kita yang sulit melakukan demikian. Karena bagaimanapun kita biasanya kalau melangkahkan kaki kanan di pagar atau di sini? Di sini biasanya. Sulit kita move on. Yang mengatakan di luar itu bagian daripada Masjid Nabawi, tidak menjadi masalah. Kalau kita mengatakan Ustaz Masjid Nabawi bagian dalam, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi siap-siap kawan yang ada di luar marah sama kita. Karena mana yang lebih luas, di luar atau di dalam? Di luar atau di dalam? Lebih luas dan lebih banyak kaum muslimin yang sholat di luar. Sehingga semua pagar Masjid Nabawi disebut dengan Masjid Nabawi. Artinya jaga, kalau kita masuk ada sholat tahiyatnya. Perempuan yang berhalangan jangan berlama-lama ada di sana, jaga aturannya. Kemudian kalau kita bertemu dengan kawan, tunaikan dulu hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dianjurkan bagi kita melakukan sholat di bagian dalam Masjid Nabawi, karena itu adalah zona aman. Artinya kalau kita di luar, kita ragu, ini betul tidak Masjid Nabawi? Karena memang terjadi perbezaan para ulama. Kita juga tidak bisa memaksakan. Walaupun yang lebih kami condong kepadanya adalah bahwa itu juga termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Tapi kita tidak tenang. Apa bukti kita tidak tenang? Setiap berdoa pasti di sini. Setiap melangkahkan kaki kanan pasti di sini. Tidak mungkin kita berada di luar. Itu bukti bahwa kita tidak tenang. Nah, sehingga dengannya maka usahakanlah untuk sholat di dalam masjid. Tapi apakah bagian di luar ada bagian daripada Masjid Nabawi? Yang mengatakan bagian Nabawi, alhamdulillah. Dan kami termasuk yang lebih condong kepada mengatakan itu bagian daripada Masjid Nabawi. Sehingga siapapun yang melakukan sholat di luar masjid ini, di pekarangannya, maka mereka mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Tapi kalau sudah di luar pagar, maka itu tidak lagi disebut dengan Masjid Nabawi di saat sekarang ini. Bisa jadi tahun-tahun berikutnya bagian daripada Masjid Nabawi. Jelas sampai di sini?
Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Tidak ada di antara mereka yang masih hidup kecuali kita berharap bermohon diberikan kepada mereka kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka. Allah jadikan perkuburan mereka taman-taman surga. Allah hindarkan mereka dari azab perkuburan, dan semoga Allah mudahkan langkah orang tua kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah dan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga diampunkan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga diberikan kelunasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah mereka ada umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam anak dan keturunan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah menerima amal ibadah kita. Allah berikan keikhlasan dalam setiap ibadah. Allah berikan istiqamah di dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita semuanya dikumpulkan di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.